Selamat malam sahabat GPIB. Kita bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Senang sekali kita berjumpa dalam program Night Call GPIB. Dan pada malam hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang memiliki kehidupan, kami bersyukur untuk setiap saat di mana Tuhan senantiasa menyertai kami. Pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Allah Tritunggal menolong kami untuk memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab bagi kita terdapat dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata bagi kita, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, berguna bagi tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab yang baru kita baca menjadi nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Sebagai seorang pelayan Tuhan, Paulus meminta Timotius untuk menyucikan dirinya dan menjadikan dirinya sebagai perabot yang mulia. Kata perabot yang mulia menjadi simbol bahwa seseorang itu baik, berguna, dan benar di hadapan Tuhan. Ada perabot yang dari emas dan perak yang memiliki nilai guna lebih tinggi, yang dipakai untuk atau dipakai pada saat peristiwa-peristiwa tertentu atau khusus. Dan ada perabot yang dari tanah atau kayu yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari. Tentu perabot yang dipergunakan pada saat-saat tertentu atau peristiwa-peristiwa khusus memiliki nilai yang tinggi dan luar biasa. Orang percaya yang menyucikan dirinya dipandang sebagai perabot yang mulia, dipandang sebagai perabot yang terbuat dari emas dan perak yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Dan untuk menjadi perabot yang mulia, seseorang harus menyucikan dirinya, seseorang harus menjaga keberadaannya, dan dia harus benar di hadapan Tuhan. Tentu ini bukan hal yang mudah, tetapi inilah panggilan kekristenan. Paulus meminta Timotius supaya Timotius ada dalam keadaan yang benar, supaya Timotius tidak terjebak pada situasi yang kemudian justru dapat membuat dirinya ada dalam ketidakbenaran sebagai seorang pelayan Tuhan. Saat ini, bagaimana dengan sahabat GPIB dan saya? Apakah kita sudah menjadi perabot yang mulia? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan? Atau kita menjadi orang-orang yang sembarangan, yang tidak bisa menyucikan diri? Kita terjebak pada nafsu duniawi, kita terjebak pada ketidakadilan, kita terjebak pada situasi-situasi yang menjerat kehidupan. Tentu sebagai seseorang yang telah diselamatkan, dipanggil dari kegelapan kepada terang, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya harus menjadi perabot yang mulia.
perabot yang punya nilai berbeda dari kebanyakan orang. Orang lain boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hidup seperti mereka. Panggilan untuk menyucikan diri, menjauhi nafsu orang muda, hidup dalam kebaikan, hidup dalam penguasaan diri, hidup dalam kasih dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan, menjadi panggilan saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sehari-hari. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti untuk mengasah iman kita, untuk terus berada dalam keberadaan sebagai perabot yang mulia, perabot yang punya nilai yang berbeda, nilai yang tinggi, nilai yang tidak seperti dimiliki oleh dunia. Panggilan kita adalah panggilan sebagai anak-anak terang, panggilan yang tidak terjebak pada kesesatan dunia. Berhati-hati dalam kehidupan beriman. Ketika orang lain berusaha untuk menjatuhkan Bapak, Ibu, dan saya, kita tetap berdiri tegak. Menatap kehidupan, menatap panggilan pengutusan. Meskipun dalam panggilan dan pengutusan itu, penderitaan dan pergumulan menjadi bagian kehidupan kita. Firman Tuhan mau mengingatkan kita untuk mari kita tetap berada pada jalan Tuhan. Panggilan sebagai seorang anak-anak Tuhan, panggilan sebagai seorang pelayan Tuhan, menjadi panggilan yang menyucikan diri. Artinya kita tidak terjebak pada hal-hal duniawi yang justru merusak relasi kita dengan Tuhan. Ketika malam hari ini kita akan mengambil bagian dalam istirahat malam, biarlah kita berserah diri pada Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kebenaran yang Tuhan Allah tetapkan. Terus berjalan dalam apa yang Tuhan sampaikan. Meskipun kita berada pada jalan sunyi, tetapi jalan itu jalan yang Tuhan kehendaki. Biarlah firman Tuhan ini semakin menyemangati kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa pemilik kehidupan, kami datang kepadamu dan berserah diri. Pakailah kami Tuhan sebagai perabot yang mulia. Pakailah kami dengan segala hal yang dapat kami lakukan di dalam karya Tuhan. Kami hanya manusia biasa dengan segala keberadaan kami. Kami tidak mampu untuk melakukan apapun, tetapi bersama dengan Tuhan kami akan mampu. Bapa, inilah kami, tuntun kami, pegang tangan kami, supaya kami tidak jatuh dan terjebak pada arus duniawi yang menyesatkan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat GPIB dimanapun berada. Tuhan memberkati majelis sinode GPIB, Tuhan memberkati panitia persidangan raya, Tuhan memberkati semua orang yang saat ini berserah kepadamu. Apapun pergumulan kehidupan kami tidak takut karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, dimanapun kita berada, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.